ya jaminan kesehatan ini mutlak bagi seluruh masyarakat Indonesia ya. Kalau Anda tidak mampu, Anda di-cover oleh pemerintah. Kalau sebenarnya Anda mampu, ya silakan Anda membayar premi begitu. Nah, bagaimana kalau menurut pandangan Pak Faisal Halim, kebijakan ini sudah tepat nggak kemudian bahwa harus menyertakan kartu kepesertaan BPJS Kesehatan untuk persyaratan administratif begitu? Ya, kalau dimintakan pendapat, ya orang kan boleh berpendapat, berpandangan yang berbeda ya. Memang instruksi Presiden memicu dan memacu, tetapi dari segi administrasi hal ini ya tujuannya baik, oke. Tetapi apakah ini momennya sudah baik? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Dalam suasana pandemik, dalam suasana ekonomi yang masih semrawut, ya tertinggal, berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat di kondisi pandemik seperti ini, kemudian dilahirkan sebuah persyaratan di dalam pengurusan ya, bahkan sampai 9 ya, untuk menerima kredit, petani penerima program pemerintahan, bahkan siswa dan pengajar sekolah pun dipersyaratkan wajib, pelaku usaha konstruksi, transportasi dan pariwisata, bahkan daftar haji dan umrah pun harus BPJS ya. Bayangin itu, jual beli tanah, betul. Usaha, layanan publik, mengurus STNK, luar biasa ini. Jadi kalau saya sebagai pengamat kebijakan publik, memang BPJS ini adalah sebuah yang dihadirkan pemerintah untuk kebersamaan. Oke. Tetapi yang paling pokok menurut saya, BPJS ini sebelumnya harus menata diri dulu. Harus memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kepuasan yang terbaik kepada masyarakat, agar supaya masyarakat itu menimbulkan trust yang tinggi kepada BPJS. Sehingga nantinya BPJS itu bukan dia bukan mendompleng pada pemerintah untuk dibuatkan regulasi, ya kan, agar supaya seolah-olah ya, tanda kutip ya, memaksa masyarakat untuk masuk ke BPJS. Nah, karena itu menurut saya langkah yang pertama, ya meskipun kita harus akui BPJS selalu berbenah ya, berbenah, tetapi juga kita tidak bisa pungkiri bagaimana keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS. Karena itu kita juga berharap boleh pemerintah dalam hal ini, ya kita akui pemerintah mencoba menggunakan regulasi dengan instruksi Presiden nomor 1 ini jadi sebagai senjata, oke. Tetapi jangan lupa BPJS juga harus berbenah internal itu loh, agar supaya seluruh masyarakat itu betul-betul memiliki trust yang tinggi kepada BPJS, percaya BPJS, sehingga tidak dipaksa untuk masuk BPJS, bahkan dia butuh untuk didaftar sebagai BPJS, karena BPJS memberikan pelayanan yang terbaik. Sepanjang itu belum, itu masih membutuhkan sebuah perjuangan keras dari BPJS itu. Mungkin jadi pemerintah memberikan peraturan, membuat regulasi. Kalau pelayanannya juga tidak begitu baik, masyarakat juga tidak tertarik. Nah, begitu, itu saran saya. Pak Prof, ini kan mungkin jadi pertimbangan pemerintah bahwa saat ini kan rata-rata masyarakat pada umumnya sudah menjadi peserta BPJS begitu ya. Data yang saya peroleh bahwa saat ini masyarakat Indonesia yang sudah tercover ke dalam kepesertaan BPJS itu sekitar 240 jutaan lebih dari sekitar 270 juta lebih warga negara Indonesia. Artinya ini sudah mungkin dimilikilah oleh masyarakat Indonesia. Kalaupun ada sekitar 20% yang belum memiliki, apakah ini kemungkinan ada upaya begitu dari bagaimana supaya mereka yang tidak tercover di BPJS katakanlah bisa di cover bisa ditarik kemudian untuk menjadi peserta mandiri begitu. Bayangkan mungkin sekitar 20% ini ada berapa kalau misalnya 20 sekitar berapa ya 30-an juta masyarakat Indonesia lagi
ditarik menjadi kepesertaan BPJS dalam peserta mandiri, artinya kan ini kan ada investasi yang cukup besar dari situ yang masuk ke BPJS Kesehatan. Iya, pastilah begitu ya. Iya. Itu kan sudah hitungan kalkulator itu kan sudah bermain itu kan dengan misalkan di jumlah angkanya gitu kan. Iya. Itu iya. Tetapi jangan lupa bahwa sebagian masyarakat juga itu kan tidak, memang ada undang-undang untuk wajib ya, wajib. Tetapi kan ada juga masyarakat yang tidak mendaftar sebagai BPJS kan. Iya. Ada di jaminan yang lain. Iya. Kan begitu kan. Mungkin ada lebih juga menyukai jaminan kesehatan yang lain begitu daripada Iya, menggunakan kan BPJS. kesehatan yang lain dia tidak BPJS. Nah, Iya. sekarang bagaimana kalau dia masuk mau mengurus misalnya sesuatu, misalnya STNK, SIM, Jual beli. ya kan? Jual beli, lalu Iya. harus dijual di BPJS. Nah, ini yang perlu disikapi oleh pemerintah, Oke. ya kan? Nah, kita coba masuk dalam dunia yang keseharian saja ya. Yang terkait dengan misalnya mengurus STNK dengan mengurus SIM misalnya. Itu Ya. kan itu kan semacam kebutuhan pokok ya. Nah, Betul. urus STNK, penggantian SIM dan banyak lain sebagainya kan wajib kan, wajib. Nah, sekarang tidak semudah itu kepolisian dalam hal ini untuk melakukan mewajibkan persyaratan seperti itu. Iya. Karena kan kita tahu juga bahwa ada regulasi ya yang terkait dengan regiden Ranmor itu kan, Iya, registrasi betul. dan Registrasi identifikasi kendaraan bermotor. Peraturan polisi nomor 7 tahun 2021. Itu kan ada, dia harus dirubah dulu kan. Iya. Jadi tidak semudah yang dibayangkan. Baik. Jadi menurut saya begini deh ya, menurut saya ini Impres nomor 1 2022 yang ditantangani 6 Januari ini sudah keluar. Oke. Apakah mutlak harus diterapkan? Iya. Itu membutuhkan proses yang panjang itu. Bisa saja ada kemudian aturan yang bertabrakan begitu Pak Prof ya, yang bertolak Banyak belakang. sekali. Oke. Banyak sekali, harus dirubah dong. Jangan sampai ada suatu peraturan, Iya. peraturan yang keluar lalu menabrak peraturan yang lain. Iya. Ya kan itu ya. Jadi adaptasi tentang, kita coba masuk yang kecil Pak ya. Untuk SIM saja dan STNK kan wajib kan? Iya. Wajib BPJS. Lalu aturan dalam peraturan polisi misalnya nomor 7 tahun 2021 Iya. tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor itu kan tidak dimasukkan Iya. tentang pasal terkait dengan itu. Otomatis harus dilakukan perubahan. Iya. Dan dilakukan perubahan itu tidak serta-merta seenaknya membuat peraturan seperti itu kan. Dia harus mengundang berbagai instansi terkait, membahasnya luar biasa, mendalam, dan banyak aspek yang harus dihitung oleh berubah peraturan. Oke. Yang kedua, peraturan yang dibuat itu secara hukum itu harus kan disosialisasi. Iya. Membutuhkan sosialisasi. Jadi peraturan tidak serta-merta dihadirkan begitu saja tanpa ada sosialisasi. Nanti masyarakat malah kaget gitu ya, kaget lalu melakukan protes. Oke. Nah, jadi ini masih panjang perjalanannya ini. Baik Pak Prof, kalau kita mungkin melihat dari urutan ketatanegaraan, instruksi presiden atau Impres ini mana sebenarnya yang lebih tinggi kedudukannya begitu? Dengan undang-undang yang sudah ada. Apakah nanti Impres ini memiliki kekuatan hukum yang punya kekuatan hukum yang cukup begitu untuk diterapkan, ataukah perlu lagi sebuah produk yang lebih kuat lagi mungkin untuk bisa menerapkan aturan menjadi syarat administratif ini, seperti mungkin Perpu begitu. Ketatanegaraan kan ini kan Impres ya. Tentu nanti Impres ini akan turun kan, ada turunannya kan? Iya. Kan ada turunannya peraturan pelaksanaan tentang kepolisian, tentang pertanahan, macam-macam akan turun nanti, banyak turunannya kan. Betul. Nah tentu nanti harus dilihat dengan apakah tidak bertabrakan dengan dalam tata urutan perundang-undangan, harus dilihat dulu, harus masukkan dalam peraturan perundang-undangan. Kita hanya melihat dari segi kebijakannya. Menurut saya kebijakan publik ya, menurut saya ini sangat obsesi impian pemerintah agar supaya masyarakat itu semuanya bisa masuk di cover BPJS. Itu kita akui itu baik ya. Yang kedua, apakah masyarakat itu percaya kepada BPJS tentang pelayanan sampai saat ini?
Kalau masyarakat sampai sekarang ini, kalau Bapak kita survei, itu luar biasa keluhan-keluhan masyarakat kan, tentang ketidakpercayaan kepada pengelolaan pelayanan daripada BPJS. Yeah. Nah, karena itu yang ketiga kita harapkan BPJS dalam hal ini harus berbenah diri, melakukan terus perbaikan-perbaikan ke dalam internal pelayanan dan lain sebagainya, agar supaya menunjukkan magnet yang kuat, agar supaya masyarakat itu yang 20 jutaan ini tertarik untuk masuk menjadi BPJS. Bukan dia melamar, tapi masyarakat yang melamar kepada BPJS. Okay. Kenapa? Karena magnetnya sudah kuat itu, karena tingkat kepercayaan pelayanannya lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Itu. Oke. Jadi harusnya mungkin BPJS juga berbenah begitu ya, ketika sudah ada. Wajib, bukan harus, wajib. Saya wajib. Wajib berbenah ketika ada instruksi, sudah ada aturan yang mewajibkan kepesertaan BPJS menjadi sebuah persyaratan administratif begitu. Iya, itu kan ini kan numpang ya, numpang kekuatan. Tolong ini ya. Baik. Tetapi kita harus akui juga bahwa BPJS ini dari hari ke hari, bulan, tahun selalu melakukan perubahan-perubahan. Tetapi jangan pernah berhenti. Pokoknya kita pakai prinsip Suzuki kan, inovasi tiada henti. Ada masyarakat mungkin ingin menanggapi Pak Prof. Saya terima telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dari siapa ini Pak? Dari Pak Sakir di Barombong. Pak Sakir di Barombong. Silakan Pak Sakir. Begini Pak narasumber, itu kan upaya itu menyertakan kartu BPJS dalam pengurusan SIM dan seterusnya. Itu cuma upaya pemerintah untuk menggenjot pesertaan BPJS. Di sisi lain 20% itu sehingga tidak memiliki kartu BPJS, antara lain yang sudah dikecewakan, denda gara-gara tidak membayar premi. Enggak. Jadi dia lebih memilih berhenti karena pikir-pikir ekonominya mampu membayar. Nah, itu yang lebih banyak, dan banyak sekali masyarakat yang dikecewakan karena berbelit-belitnya itu BPJS. Seperti sekarang ini orang ke puskesmas tidak bisa langsung ke rumah sakit tipe A, harus melalui rumah sakit yang lain baru dipencar. Untung kalau ada. Jadi sebenarnya pemerintah ini mau menggenjot itu kepesertaan BPJS, tapi caranya lain. Dia gagal ini BPJS mengedukasi masyarakat. Banyak cara. Karena ini kan jelas-jelas itu modelnya kan gotong royong. Operasionalnya asuransi. Kalau itu dijelaskan di masyarakat secara detail, saya rasa tidak ada yang keberatan untuk mengikuti program ini. Dan itu tadi ada yang sudah didenda karena tidak sengaja menunggak, akhirnya kecewa, lebih baik berhenti daripada berbelit-belit juga urusan, mumpung ekonominya mampu ya lebih baik tidak usah termasuk peserta. Jadi harusnya mungkin BPJS menghadirkan pelayanan yang lebih simpel begitu Pak ya, tidak terlalu merepotkan masyarakat. Merepot. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Sakir, luar biasa sekali komentarnya. Ya, gimana Pak Prof? Ya, saya setuju dengan Pak Sakir ya dari Baromo. Saya setuju memang ini harus didengarkan oleh BPJS kan, bahwa banyak pelayanannya yang memang persepsi yang berbeda. Kalau administrasinya kan harus melalui puskesmas dulu, kemudian ke rumah sakit kan begitu ya, dia punya prosedural. Ya argumentasinya rumah sakit BPJS kan jangan sampai numpuk semua orang ke rumah sakit, nanti tidak ada yang isi puskesmas. Nah, itu satu sisi. Tetapi sisi lain seperti yang dibilang tadi Pak narasumber itu Pak Sakir ya dari Barombong, itu kan memang denda begitu tambah denda kan, ekonomi orang kan tidak selamanya harus setiap bulan harus rutin ada uang, tidak bayar didenda lagi kan begitu. Itu kan membuat masyarakat itu jerah. Didenda sekian yang berhenti. Dengan asumsi, saya banyak melakukan wawancara dengan masyarakat, dengan asumsi saya kan tidak gunakan. Saya tidak gunakan kan gitu ya. Betul. Tapi kan prinsipnya ini gotong royong. Nah, saya kira yang perlu ditingkatkan juga oleh BPJS,
saya setuju dengan Pak Zakir tadi bahwa memang harus edukasi dan sosialisasi yang intens ini tentang fungsi daripada BPJS ini, bagaimana ya kan, operasi jantung dan penyakit-penyakit yang lain itu, mata, operasi mata, katarak itu kan sesar bagi ibu-ibu itu. Kalau masyarakat yang pernah mengalami bersyukur sekali dengan membayar cuma 80.000, 100.000, kemudian bisa mengcover ya operasi. Bayangkan Pak, kalau misalnya cuci darah berapa harus yang dibayar kan? Jadi kalau saya kepada masyarakat, kepada BPJS juga, yaitu kita harus meyakinkan masyarakat bahwa jangan menjadi anggota BPJS untuk menggunakan kartu BPJS. Ya kan? Jadi jangan menjadi anggota BPJS merindukan untuk menggunakan kartu BPJS itu. Karena kalau menggunakan BPJS itu kan berarti sakit kan? Ya, karena itu kita masuk BPJS untuk menjaga-jaga, mengasuransi menjaga-jaga agar supaya siapa tahu nanti kita kena timpa sakit, sehingga nanti bisa di-cover. Ya, saya membayangkan itu, saya operasi mata 3 kali ya. Betul. Operasi mata katarak tidak ada satupun yang saya bayar. Semua pakai BPJS. Saya mau bayar, jangan apa-apa ditanggung oleh BPJS. Kemenakan saya, operasi sesar yang puluhan juta harus dibayar, tidak bayar sama sekali. Ya kan, keluarga yang kena operasi diabetes, tidak bayar sama sekali. Subhanallah ya. Itu bagi yang sudah pernah merasakan. Tapi yang tidak pernah merasakan, ya apalagi kalau misalnya 5 orang dia bayar misalnya 80, 400 1 tahun, 1 bulan kan? Itu kan berpikir juga. Nah, itu juga sebuah dilema memang. Karena itu saya menyarankan kepada BPJS tidak hanya semudah ini untuk melakukan kekuatan kepada pemerintah, tetapi juga harus turun ke masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana fungsi dan manfaat BPJS itu. Agar supaya masyarakat itu banyak menyadari. Oh iya. Yang kedua, ya lakukanlah perbaikan-perbaikan di dalam administrasi pelayanan, ya, komunikasi dengan puskesmas, kemudian rumah sakit, agar supaya memberikan yang terbaik. Karena ada kesan kalau pelayanan BPJS itu masuk ke rumah sakit, ya dianaktirikan. Betul. Iya kan, begitu kan? Kita kan mengalami nih. Bapak BPJS ya, wah kamarnya ini Pak tinggal harus naik kelas. Kan gitu. Kemudian rumah sakit juga banyak membuat kamar-kamar yang memang dinaikkan kelasnya tinggi. Sehingga BPJS itu bagaimana juga kalau kita masuk, Pak, full untuk ini, Pak. Untuk BPJS ini, untuk kelas ini sudah full. Bapak bisa kalau naik kelas, gue bayangin itu. Di sinilah perlu duduk bersama pemerintah dengan rumah sakit. Agar supaya BPJS ini benar-benar, saya ulangi lagi, masyarakat yang bermohon untuk menjadi peserta BPJS. Bukan peserta BPJS memaksakan untuk masyarakat untuk mendaftar, gitu. Seperti yang dikemukakan tadi oleh Pak Zakir itu, bahwa banyak keluhannya gitu. Baik. Terakhir Pak Prof. Halim, ini kira-kira menurut Anda sudah tepat nggak kemudian kepesertaan BPJS ini menjadi syarat untuk pengurusan administratif atau menurut Anda ini perlu dikaji ulang lagi begitu? Kalau saya dari segi timingnya, momennya belum tepat. Belum tepat kalau sih. Belum tepat dalam kondisi sekarang ini, belum tepat, belum saatnya itu. Ya. Yang kedua, kalaupun ini dilakukan karena sudah ditandatangani kan, sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden ya, Impres nomor 1 2022 ini tanggal 6 Januari, diperlukan sosialisasi, mengubah regulasi satu, dan yang kedua sosialisasi intens kepada masyarakat, agar supaya jangan sampai menimbulkan riak yang besar, menimbulkan gelombang protes yang besar terhadap kehadiran Impres nomor 1 2022 ini, supaya semuanya berjalan baik. Dan yang ketiga, BPJS terus melakukan inovasi tiada henti. Yang penting intinya
membuat masyarakat itu tersenyum dan percaya kepada BPJS bahwa pelayanan BPJS jauh lebih baik dan membuat orang melamar untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Baik. Terima kasih banyak Pak Profesor Dr. Faisal Halim atas waktunya bersama RRI mengamati kebijakan ini. Semoga ada manfaatnya. Semoga masyarakat teredukasi juga, Pak. Itu yang terpenting. Harus masyarakat harus teredukasi dan mencintai BPJS bahwa BPJS memang memberikan pelayanan yang terbaik. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Prof atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Pro 1, saya sudah bersama dengan Bapak Profesor Dr. Faisal Halim, pengamat kebijakan publik. Menurut beliau ini masih belum tepat melihat dari timingnya, melihat waktunya. Mungkin mencari waktu yang pas ya. Kalau mungkin BPJS sudah memberikan pelayanan terbaik dan mungkin ini masukan juga bagi BPJS ketika sudah dijadikan menjadi satu syarat administratif kartu kepesertaan harus memperbaiki bentuk pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini lebih tertarik begitu lagi untuk menjadi peserta BPJS. Masih ada sisa sekitar 20% masyarakat Indonesia yang belum tercover di BPJS Kesehatan. Baik pendengar, kita rehat dulu, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Sesaat lagi kami kembali bersama Anda. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Diriku terbuai di batas asmara, kian lama kian pasrah ku rasakan jua. Janji yang terucap tak mungkin terhapus saja. Walau rintangan berjuta, walau cobaan memaksa diriku terjerat di peluk asmara. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu solidaritas semudah ku sangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku akan melangkah menuju damai jiwa. Senada cinta bersemi di antara kita, menyandang anggunnya peranan jiwa asmara, terlanjur untuk terhenti di jalan yang telah tertempuh semenjak dini. Sehidup semati.
さでもすでに遅く。私はあなたに愛を信じ、あなたのすべてをゆっくりと確かめ、心の平和を求め、私は歩む。Terlambatlah sudah bunyi pesan balik semudah ku sangka. Yakinkan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti aku kan melangkah menuju damai jiwa. Terima kasih pendengar, ada masih bersama kami di RRI Pro 1 Makassar. Kita akan minta tanggapan dari anggota Dewan terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Impres nomor berapa tadi ya? Yang ditantangkan tanggal 6 Januari ya oleh Presiden. Artinya aturan ini sudah keluar dan sudah menjadi bagian persyaratan administratif begitu untuk Anda ke depan ketika ingin mengurus ya. Iya, sesuatu yang seperti kakak mengurus perjanjian jual beli dan lain sebagainya, ini harus menyertakan kartu BPJS. Saya sudah bersama dengan anggota DPRD Sulawesi Selatan, Bapak Sele KS Dale. Pak Sele, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sele pasti sudah dengar, sudah mengetahui informasinya kalau kartu BPJS menjadi syarat administratif. Bagaimana tanggapan Pak Sele terkait hal ini? Ketawa-ketawa ini Pak Sele. Ini kartu BPJS ini semangat awalnya dihadirkan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat ya. Tetapi berkembang kemudian jadi syarat administratif baru bagi kartu BPJS oleh pemerintah pusat menurut saya. Sesuatu yang sudah jauh melenceng dari semangat awalnya itu kan keliru. Betul. Menurut saya ini cara pandang dan cara bertindak mengambil kebijakan menurut saya yang sudah jauh dari semangat awalnya. Kenapa kartu BPJS itu mesti hadir? Mungkin pemerintah Pak Sele ini ingin mendorong masyarakat supaya menjadi peserta BPJS, karena kan data sejauh ini masih ada 20% begitu masyarakat Indonesia yang belum menjadi peserta. Kalau tujuannya pemerintah seperti itu, pertanyaannya apakah hanya dengan cara itu lalu kemudian kita bisa mendorong masyarakat untuk pergunakan fasilitas BPJS? Kan banyak cara-cara lain yang bisa dipakai, tidak dengan mempersyaratkan seolah-olah hanya dikait-kaitkan. Urusan apa BPJS dengan pemilik tanah? Urus SIM juga harus pakai BPJS Pak nanti. Urus SIM, kan pakai kartu BPJS. Kalau demikian, berarti kan kartu BPJS ini sudah jauh dari undang-undang awal-awal dimunculkan itu kartu BPJS. Ini yang menurut saya mesti dibuka naskah akademiknya itu. Kan begitu kalau kita ini melihat sebuah regulasi, lalu kemudian ada sesuatu yang sepertinya ini keliru, ya buka naskah akademik. Apakah memang di naskah akademiknya itu
memang diharapkan ke depan BPJS itu bukan hanya untuk sekedar kartu untuk layanan kesehatan, jaminan kesehatan, tetapi juga untuk layanan-layanan yang lain. Iya. Buka naskah akademiknya, mana itu tim ahli yang pernah dulu menyusun? Mestinya itu yang bicara. Oke. Tapi mungkin ada alasan lain dari pemerintah bahwa ini kan merupakan kesehatan dasar, ini merupakan pemenuhan dasar yang harus dimiliki masyarakat Indonesia, wajib masyarakat Indonesia untuk terdaftar begitu di BPJS. Ya, kalau soal itu sih menurut saya ini kan sesuatu yang seolah-olah tidak ada hubungan. Oke. Ini memanfaatkan kekuasaan menurut saya tidak pada tempatnya ya, secara proporsional ya. Iya, kalau misalnya masyarakat si A, lalu kemudian dia mau melakukan pelayanan entah urus SIM, entah transaksi apa pun yang dipersyaratkan memiliki kartu BPJS, lalu kemudian kartu BPJS-nya tidak aktif. Iya. Apakah itu tidak boleh dilayani karena tidak aktif BPJS? Iya. Dia harus membayar dendanya apa semua dan lain sebagainya. Iya. Ya, menurut saya pemerintah wajib menyiapkan BPJS. Soal masyarakat mempergunakan itu hak. Oke. Haknya warga. Jangan terlalu dibebani warga dengan sejumlah kewajiban-kewajiban yang menurut saya sudah bertentangan dengan hak dasar warga. Iya. Ada pilihan-pilihan yang menurut saya Kristen tidak boleh tutup sama sekali. Ini kan seolah-olah kemanapun ini, seluruh penjuru mata angin ini tidak boleh tidak masyarakat harus punya kartu BPJS. Apapun yang diurus masyarakat yang berkaitan dengan layanan pemerintahan mempersyaratkan BPJS. Lebih hebat lagi kartu BPJS dan KTP sekarang. Jadi mungkin harus ada pendampingnya nanti nih. Selain KTP harus ada BPJS. Wajib punya di dompet. Nah, itu yang menurut saya cara pandang yang keliru ya. Keliru khususnya dalam yang mengambil kebijakan seperti itu. Ini mungkin dia tidak buka-buka itu sejarah atau naskah akademik lah. Ya. Oke, ini kan Pak Selek sudah ditandatangani oleh Presiden pada bulan Januari lalu begitu ya. Nah, aturannya kan sudah keluar kemudian. Nah, ini kan sekarang kan masyarakat juga tinggal berharap bagaimana supaya BPJS ini bisa memperbaiki diri juga begitu. Terkait pelayanan. Ya, karena kalau soal itu sih ini kan terlalu banyak kebijakan-kebijakan yang sudah diteken oleh pemerintah ke saat ini ya. Menurut saya memang tidak melalui pertimbangan yang matang dan buktinya kan ketika masuk di MK itu kan pada akhirnya lakukan judicial review ya. Jadi ya tidak berarti sudah diteken oleh Presiden berarti harus jalan dan tidak ada kekeliruan. Kalau itu keliru kenapa mesti dipertahankan menurut saya. Iya, ini kan juga ada kemudian yang menyatakan tadi narasumber sebelumnya dari akademisi menyatakan jangan sampai kemudian aturan ini melabrak aturan yang ada di atasnya begitu. Bisa saja ada kemudian aturan yang kemudian bisa berbenturan dengan instruksi Presiden ini. Iya, betul. Iya. Nah, itu dia menurut saya juga sebagai pemerintahan tidak boleh hanya mesti koordinasi antar departemen, antar instansi itu mesti jalan dengan baik ya. Nah, apalagi kalau misalnya di kemudian hari ketahuan bahwa ada hak yang bertabrakan dengan undang-undang atau aturan yang lain ya, yang lebih tinggi, lebih fatal lagi. Tetapi terlepas dari itu sekali lagi bahwa di saat seperti sekarang ini, kalau semangatnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, janganlah dibuat aturan yang sejak dari awal sesungguhnya yang diterima oleh masyarakat adalah sangat mempersulit. Kebijakan ini sangat mempersulit masyarakat untuk
mendapatkan layanan-layanan yang menurut saya itu adalah kewajiban pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Karena kan kita tahu juga Pak bahwa pemerintah kan juga bersemangat begitu bagaimana kemudian memotong jalur birokrasi begitu supaya lebih mempercepat layanan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya tambahan syarat administratif ini, kalau menurut Dewan sendiri apakah kemudian melihat akan justru menambah lagi begitu nantinya sistem birokrasi ini? Ini kontradiksi. Kontradiktif. Tetapi memang masyarakat yang diperpendek jalur birokrasinya itu kalau pengusaha yang diladeni oleh pemerintah. Tapi kalau masyarakat yang diladeni bukan diperpendek jalur birokrasinya. Ya. Nah, itu di sini ada rasa ketidakadilan. Itu kalau kita cerita ketemu masyarakat di bawah, ya kesannya sudah seperti itu. Iya. Bahwa memang yang selama ini digaung-gaungkan oleh pemerintah soal reformasi birokrasi, yaitu baru satu pihak yang dilayani dengan baik, yakni sektor investor. Usaha. Iya, tetapi kita masyarakat ini bukan memperpendek jalur birokrasi. Tetapi lebih mempersulit begitu Pak ya? Iya. Oke. Iya. Jadi dengan adanya BPJS sebagai syarat administratif justru ini akan lebih mempersulit lagi pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sangat memberatkan. Oke. Ini sudah ditandatangani, akan diterapkan. Lalu menurut pandangan Anda bagaimana kira-kira? Akankah kemudian nanti ini ada yang coba untuk men-challenge begitu di MK kalau mungkin tidak puas begitu dengan aturan ini atau bagaimana? Atau mungkin masyarakat akan dilihat dulu lah bagaimana nanti ke depannya. Kalau pemerintah mau bijak, ya. Presiden dalam hal ini mau memahami suasana kebatinan masyarakat, ya mestinya tanpa masyarakat melakukan gugatan kepada lembaga penegak hukum, itu mestinya di internalnya sendiri menyodorkan ke Pak Presiden bahwa ada suara-suara seperti ini yang tidak boleh kita abaikan, harus direspon secara baik, sehingga ya apa salahnya direvisi atau dicabut sekalian keputusan Presiden yang mengatur tentang itu. Iya, kalau pemerintah mau bijak kan tidak mesti menunggu gugatan secara formal ya. Suara-suara dari bawah ini kan bukan hanya pada saat sekarang ini diserahkan oleh RRI ya. Tetapi sejak dari awal di semua pihak ini berteriak yang mempertahankan bersikukuh, mempertahankan kebijakan ini kan hanya pihak pemerintah di lingkaran yang sangat terkait dengan itu. Oke. Mudah-mudahan kita lihat saja ke depan ini ada sedikit perubahan begitu. Tapi kita nggak tahu nanti seperti apa. Tapi kalau Pak Saleh sendiri harapannya gimana Pak? Dengan ini aturan sudah ada dan mungkin akan diterapkan ke depan. Jadi kita nggak tahu arahnya nanti akan seperti apa ini. Tapi gimana harapan Pak Saleh? Biasanya sih kalau ada aturan baru itu kan memang ada masa evaluasi ya. Mudah-mudahan setelah jalan 3 bulan ini masuk masa evaluasi, segera direvisi, bahkan dicabut itu aturan. Begitu kalau kita mau betul-betul mengelola ini pemerintahan dan respon atas dinamika yang ada di lapangan. Tapi kalau kira-kira menurut pandangan Anda sendiri Pak Saleh, apakah nanti ini tidak akan menimbulkan resistensi di masyarakat? Sepertinya masyarakat itu sangat resisten dan pada akhirnya mungkin masyarakat ya sudah mungkin banyak yang melakukan transaksi yang menurut saya pada akhirnya ilegal. Secara kekeluargaan aja. Betul. Tolong dulu uruskan begitu. Tidak ada kartu BPJS-ku. Nantilah kita bikin yang secara resminya. Karena ada persyaratan bla 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 dan lain sebagainya. Kalau sudah seperti itu kan memberatkan, memperpanjang birokrasi yang terkait dengan layanan yang mestinya diterima secara baik, secara paripurna oleh masyarakat. Bisa lagi mendorong terjadinya penyalahgunaan wewenang begitu Pak ya? Sangat berpeluang. Sangat berpeluang. Pak, menunggak BPJS saya ini Pak, udahlah sini. Nanti kau urus, yang penting ada bukti pengurusannya, kami uruskan begini-begini. Ya itu kan peluang-peluang seperti itu kan sangat terbuka. Iya. Oke.
bisa memunculkan persoalan-persoalan baru nanti lagi nih. Iya. Oke. Baik. Pak Sele, terima kasih banyak untuk ulasannya. Pak Sele, kita tunggu saja Pak Sele bagaimana nanti penerapan ini. Mudah-mudahan ada evaluasi yang lebih baik lagi begitu. Pemerintah melihat. Mudah-mudahan kita berharap pemerintah bijak merespons situasi ini dengan baik. Baik. Pak Sele, terima kasih Pak Sele atas waktunya. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Ya. Sele Kasdale, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah harus evaluasi ya. Harus melihat secara seksama zaman kampanye, kemudian ketika ini diterapkan muncullah ya seperti yang dikemukakan Pak Sele, diselesaikan secara adat, diselesaikan secara kekeluargaan begitu. Oke. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saya cukupkan sampai sini kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya lebih mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Cinta kini seribu tanda tanya menghujam diri, seakan kau tahu semua ini menyakiti hatiku. Jejak langkah kita tak seiring lagi, kisah asmara kita